wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, di dalam Al-Quran biasanya ada dua istilah. Ada namanya iradatullah, ada namanya masyiatullah. Iradatullah itu adalah harapan-harapan Allah, sehingga menggambarkan kondisi ideal manusia. Misalnya ada ayat yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Harapannya itu manusia hidup mudah, hidup dalam keleluasaan, tapi ternyata ada orang yang hidup dalam kesulitan. Akan tetapi ada lagi namanya masyiah. Masyiah itu adalah apa yang sudah terjadi dilakukan oleh manusia. Di dalam yang terjadi ini kita punya doa bismillah walhamdulillah al khair wasyarr bimasyiatillah. Yang namanya hidup itu kadang ada yang baik, kadang ada yang buruk. Baik maupun buruk sama-sama masyiatullah. Maka di sini hadirin rahimakumullah, salah satu harapan atau iradatullah adalah wa may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Salah satu harapan atau iradanya Allah adalah berharap atau bagaimana caranya agar umat manusia itu dekat dengan Islam. Walaupun nanti pada faktanya ada orang yang menjauh dari Islam. Termasuk di sini adalah contoh harapan, contoh kondisi ideal manusia di dalam surat Al-Furqan ayat 63 dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Salah satu gelar di dalam Quran itu banyak gelar. Ada gelar ulul albab, ada gelar al-muttaqin, ada gelar al-muhsinin. Salah satu gelar yang disematkan dalam Quran namanya ibadur rahman, para hamba Allah yang maha penyayang. Di dalam ayat yang pertama tadi, tanda kalau seseorang itu jadi hamba Allah, tanda yang pertama adalah kalau berjalan dia dalam keadaan tenang dan dia berwibawa. Ini haula. Di dalam salah satu tafsirannya, Rasulullah itu gaya berjalannya bagaikan orang yang turun dari dataran tinggi. Jadi kita bisa membayangkan seandainya kita turun dari tangga ke bawah, itu model jalannya seperti apa. Itu gaya berjalannya beliau. Akan tetapi tidak boleh berlebihan. Ketika ada orang jalan kok nunduk terus, itu malah oleh Sayyidina Umar dimarahi. Ini ada orang kok jalan menunduk terus, ini berarti berlebihan. Jadi kita ini ya mirip posisinya kayak waktu sholat. Kalau waktu sholat ini posisi kepala kita lurus, tapi dari segi pandangan itu menyorot pada tempat sujud. Ini salah satu gambaran cara berjalan. Di sisi lain, di dalam tafsirannya juga bermakna kalau kita mau melakukan perjalanan perlu dipertimbangkan waktunya, sehingga tidak sampai tergesa-gesa. Rasulullah itu pernah bersabda yang artinya adalah kalau sholat sudah diqomati, maka berjalanlah menuju tempat sholat dalam keadaan tenang. Berapapun rakaat yang engkau jumpai, yaitu bagian.
Kalau memang nanti kita telat, ya tinggal nambah. Tapi Rasulullah menyuruh tidak perlu tergesa-gesa. Jadi kita tidak perlu lari-lari demi mengejar rakaat. Bagaimana solusinya? Ya tentu tadi manajemen waktu. Jarak perjalanan saya dari rumah ke masjid sekian menit. Kalau qomat jam sekian, maka saya perlu berangkat jam sekian agar tidak. Nah, seperti ini dipertimbangkan di dalam segala hal. Mungkin waktu kerja, mungkin waktu sekolah atau kuliah. Kalau kita sudah mempertimbangkan, apalagi zaman sekarang ada Google Map, di mana di dalam Google Map itu jelas kira-kira berapa durasi perjalanan, itu kita bisa menaksir, mengira-ngirakan kalau saya masuknya jam sekian, maka saya berangkatnya jam sekian, dan mengantisipasi macet dan sebagainya. Dengan demikian, pada waktu kita perjalanan tidak sampai tergesa-gesa. Tidak sampai. Oleh karena itu, di sini tadi pentingnya manajemen waktu. Yang pertama dari gaya berjalan, yang kedua dari waktu. Bagaimana caranya agar kita menuju ke lokasi-lokasi ibadah, tempat kerja, sekolah, dan yang lain-lain itu tidak perlu tergesa-gesa. Jadi orang muslim itu nggak perlu tergesa-gesa. Yang kedua adalah wa idza khotabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang berbicara yang tidak baik, tidak perlu diladeni, justru berkata salam. Semoga kita selamat. Di dalam sebuah hadis itu dikatakan ada orang nantang kepada temannya. Bahasanya itu nantang untuk bertengkar. Ketika ditantang seperti itu, lawannya itu jawab, Assalamualaikum, semoga keselamatan bagimu. Jadi ketika ditantang, malah dia tidak merespon ayo, tapi malah Assalamualaikum. Jadi ketika ditantang itu malah jawabnya dia responnya tidak terprovokasi, tidak ikut emosional, dia tetap mencari jalur aman, yaitu tidak sampai terjadi pertengkaran. Lalu Rasulullah menjelaskan orang yang tadi jawab Assalamualaikum tadi, malaikat yang ada di dirinya mendoakan dia, malaikat yang ada di lawannya juga mendoakan dia. Jadi setiap dari kita ini kan punya malaikat sendiri-sendiri. Dan malaikat yang mencatat amal kita, ketika ada orang berkata seperti itu, ada orang yang menantang, padahal tidak ada yang salah dan yang lainnya, kemudian kita jawab tadi Assalamualaikum, itu didoakan dua malaikat. Di dalam kasus puasa juga sama. Dalam hadis lain dijelaskan kalau seseorang sedang puasa lalu ada yang menghina. Jadi ketika orang puasa lalu dihina, maka ucapkanlah inni shaum, saya sedang puasa. Jadi ketika ada menghina, sekarang kan banyak, mungkin kalau kita di media sosial itu banyak sekali yang suka menghina. Nah, ketika ada hinaan-hinaan tadi, kita tidak perlu meladeni. Jadi di dalam hal ini kita perlu memilih dan memilah siapa yang perlu ditanggapi, siapa yang tidak perlu ditanggapi. Apakah ada yang perlu ditanggapi? Ya ada. Misalnya kalau ada seseorang punya keberanian, lalu dia dirampok atau dibegal, maka dalam hal ini Rasulullah menyuruh untuk melawan. Jadi ada seorang datang ke Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda kalau ada orang mendatangiku dan mau meminta hartaku? Rasulullah jawab, jangan kamu berikan. Lalu dia berkata lagi, bagaimana kalau dia mengancam akan membunuhku? Lalu Rasulullah jawab, lawanlah, disuruh melawan. Bagaimana kalau ternyata saya yang terbunuh? Kamu mati syahid.
milik. Bagaimana kalau saya ternyata membunuh dia? Rasulullah jawab, dia di neraka. Jadi ini 4 jawaban Rasulullah. Ini bagi orang yang punya keberanian, yang punya kekuatan, peluang untuk menang dan yang lain-lain. Dia sudah berpikir rasional, dia sudah bisa memprediksi apakah mampu menang atau tidak, maka bisa melawan. Ketika melawan, kok nanti dia terbunuh, matinya mati syahid. Kalau seandainya dia yang membunuh, maka yang terbunuh itu masuk neraka. Jadi selalu dalam kondisi ini. Dalam kasus-kasus tertentu Rasulullah nyuruh melawan. Tapi ada kasus-kasus tertentu yang kita tidak perlu melawan. Ada lagi misalnya unsur akhokal zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu, baik yang pelaku kezaliman maupun korban kezaliman. Pelaku kezaliman itu ya ditolong biar tidak berbuat zalim. Yang korban kezaliman juga ditolong biar tidak terus-menerus jadi korban. Nah, ini contoh-contoh di mana Rasulullah menyuruh kita mengambil sikap yang tegas, tapi ada contoh-contoh yang kita perlu mengabaikan, tidak perlu meresponnya. Jadi seperti itu. Ini sama kalau dalam debat ilmiah itu Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i itu kok yang nantang ini orang alim, tujuannya benar-benar untuk mujadalah, untuk debat, Imam Syafi'i melayani. Walaupun ditantang siapa saja melayani. Tapi kalau hanya tujuannya debat kusir, beliau tidak mau. Pasti saya kalah nanti kalau debat. Kenapa kok kalah? Ya, sulit mengalahkan orang yang tujuannya hanya sekedar debat kusir, bukan debat untuk mencari kebenaran. Kalau debatnya untuk mencari kebenaran, insya Allah mampu beliau Imam Syafi'i. Tapi kalau debatnya hanya untuk debat kusir, beliau mengalah, pasti saya kalah. Ya karena tadi orang tadi tidak bertujuan mencari kebenaran, hanya mencari pembenaran atas pendapatnya. Ya, seperti ini tidak perlu dilayani. Hadirin rahimakumullah. Lalu tanda yang ketiga adalah walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Mereka ini suka menghabiskan waktu malam untuk sholat. Kalau di dalam tafsirannya itu, siapapun yang sholat 2 rakaat setelah sholat isya, dia sudah dinilai sebagai orang yang menyemarakkan malam qiyamul lail. Jadi standarnya Islam gak banyak. Siapapun yang sholat setelah isya 2 rakaat, maka dia sudah dianggap melakukan qiyamul lail. Ini kan sederhana. Apalagi kalau Ramadan kita malah jumlahnya nggak sekedar 2, bisa sampai 20, 23. Belum nanti kalau ditambah dengan sholat tahajud. Sedikit gambaran oleh ulama fikih ini tentang masalah fikih tarawih. Pertama, walaupun ada orang jamaah tarawih itu ada pahalanya, tapi menjadikan jamaah witir itu ada pahalanya, tapi menjadikan witir sebagai sholat terakhir itu lebih afdol daripada ikut jamaah witir. Ini kalau rumusan fikih, kalau fikih seperti itu. Karena dalam hadis dikatakan jadikanlah akhir sholatmu adalah witir. Berarti kalau ada orang sholat tarawih saja sampai selesai, kemudian tidak ikut witir, ini syaratnya satu, dia harus yakin besok bisa melakukan tambahan witir. Kalau nggak yakin, ya maka tentu lebih baik witir. Kalau kita ngejar yang afdol, kalau kita sudah selesai sholat tarawih entah 8 atau 20 rakaat, kalau sudah selesai maka berhenti. Nah nanti setelah tidur bangun dan melakukan sholat tahajud.
Setelah melakukan tahajud di penghujung ini baru melakukan sholat witir. Nah, ini yang terbaik. Tapi seandainya ada orang sudah habis tarawih kemudian witir, tidak apa-apa itu jamaah witir. Nanti setelah witir maka dia hanya boleh melakukan sholat di luar witir. Tetap boleh sholat tahajud lagi boleh, tapi sudah tidak boleh witir lagi. Kenapa? Karena memang lawitroni, tidak boleh witir dalam satu malam. Nanti kalau malamnya tadi sudah 3, jelang subuh nambah lagi 3, jadinya malah 6 genap. Ini kalau kita kepingin yang terbaik, jadi bisa milih apakah kita sholatnya seperti itu apa enggak. Tapi catatan para ulama yang lain, yang penting harus ada jeda antara sholat witir dengan sholat yang baru. Ini ada jeda, tidak boleh langsungan. Biar apa? Biar menunjukkan kalau witir ini benar-benar sholat yang terakhir. Jadi kalau kita sudah sholat witir, istirahat atau zikir atau baca Quran sekian menit, dan kemudian kalau mau sholat sunnah lain silakan sholat lagi, itu tidak apa-apa. Ini tentang aturan-aturan witir tentang sholat. Ada pula yang kasusnya seperti ini. Ada orang sholat tarawih 8 rakaat, kemudian sholat witir 3 rakaat. Tapi karena dia terbiasa sholat tarawihnya 20, maka nanti setelah itu dia bisa nambah sisanya tadi. Itu juga tidak apa. Ini beberapa aturan tentang sholat malam. Kalau kita lihat dalam Quran itu qumil lail, istilahnya itu qiyamul lail. Qiyam itu artinya berdiri. Maka di sini para ulama umumnya menyatakan kalau sholat malam itu yang lama berdiri, bukan sujudnya, malah berdirinya. Yang lama ya. Nah, kalau lama berdirinya gimana biar kita sholat lama berdiri? Ya tentu bacaan Qurannya yang panjang. Kalau bacaan pendek kan ya mesti ini panjang. Nah, ini bisa menjadi salah satu landasan mengapa di sejumlah masjid itu kalau tarawih bisa sampai berlama-lama, ya kadang sampai 1 juz, ada yang seperti itu. Jadi tarawih bisa sampai 1 juz lama. Nah, kalau lama ini kan berarti lama berdiri. Nah, ini masuk qiyamul lail. Jadi yang dikejar tadi. Bagaimana kalau sujud? Nah, sujud ini biasanya kalau siang hari. Kalau siang hari ini yang diperlama itu sujud. Tapi kalau malam yang diperlama berdiri. Dengan demikian baca banyak Quran. Nah, saya kira sekarang sudah banyak sarana prasarana untuk melakukan itu. Seperti di masjid ini kan sudah ada papan tempat meletakkan mushaf Quran yang kita bisa membaca sekalipun kita tidak hafal. Walaupun kita nggak hafal Quran, kalau pakai pakai alat bisa sholat 30 juz. Ya gimana? Ya tinggal di depannya dikasih semacam penyangga, Qurannya ditaruh di situ, kita per rakaat atau apa membaca 1 rukuk atau 1 halaman terserah, tapi minimal kita punya potensi sholat lebih lama. Tidak hanya sekedar membaca surat-surat yang kita hafal. Soalnya nggak semua orang hafal 30 juz. Karena yang banyak kan surat-surat pendek yang dihafal. Nah, kalau surat-surat pendek otomatis ya sebentar-sebentar. Nah, kalau kita kepingin sholatnya lebih lama, bisa memanfaatkan alat-alat atau sarana prasarana penyangga plus Al-Quran yang kita baca ketika sholat. Nah, siapa tahu dalam 1 momen 1 bulan berapa kita bisa menghatamkan Al-Quran di dalam keadaan sholat. Hadirin rahimakumullah, catatan pentingnya tadi adalah yang penting sholat malam. Walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama.
Yang lain adalah sekalipun, ini catatan pentingnya, sekalipun dia sudah berbuat baik, sudah berakhlak baik, sudah sholat malam, tidak sampai tergambar di dalam dirinya ini aman dari neraka. Dan sekarang banyak orang yang merasa punya imunitas dari neraka. Kalau saya sholatnya seperti ini pasti aman dari neraka. Ini ya nggak bisa imunitas itu ya. Harus tetap merasa nggak aman. Ini namanya khauf, masih khawatir. Dalam kisah populer, hadis populer atau pernyataan populer, Sayyidina Abu Bakar ketika berkomentar, seandainya satu kaki saya sudah masuk surga, sedangkan kaki yang satu belum, saya masih khawatir Allah nggak jadi memasukkan saya ke surga. Padahal satu kaki sudah masuk surga, kaki yang lain masih. Jadi luar biasanya beliau ini tadi, wa makaru wa makarullah. Jadi Allah itu ya punya makar itu ya semacam rekayasa. Dalam hal ini adalah bisa jadi orang yang dia ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, kalau tidak mampu mengolah hawa nafsunya, yang muncul adalah merasa unggul. Kalau merasa unggul, akhirnya dia merasa bebas dari neraka. Ini diingatkan lagi, walaupun akhlaknya bagus, ibadahnya bagus, tetap harus masih merasa takut terhadap potensi masuk neraka. Tetap seperti itu. Di suasana hatinya itu tetap dalam kondisi 50-50. 50% berharap masuk surga, 50% takut masuk neraka. Tidak sampai tidak berimbang, selalu berimbang. Ini harapannya. Kenapa kok neraka itu perlu ditakuti? Salah satunya di sini adalah karena memang neraka itu bisa menjadi tempat yang terburuk. Innaha sa'at mustaqarra wa muqam. Neraka bisa menjadi satu tempat yang sangat buruk. Makanya hadirin rahimakumullah, setiap kali kita doa selalu kita tambahi wa inna anda, Allah selamatkanlah kami dari neraka. Termasuk kalau kita doa setelah tarawih juga ada Allahumma inna nas'aluka al-jannah, dan juga wa na'udzubika min sakhatika wan nar dan sebagainya. Ini minta perlindungan dari neraka. Selanjutnya, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Cara berikutnya adalah gaya hidup yang sederhana. Jadi gaya hidup yang sederhana. Sederhana itu artinya tidak serba lebih, tapi juga tidak serba kurang. Kalau dalam hal nafkah, orang kalau serba lebih itu ya royal jatuhnya ke foya-foya. Royal itu kebanyakan. Jadi tidak mampu menakar diri sehingga sedekahnya ini berlebihan. Ini juga tidak baik. Atau kebalikannya, serba minim, bakhil. Kalau serba minim namanya apa? Bakhil. Dalam keterangan ayat yang lain dikatakan wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti. Jangan kamu meletakkan tanganmu di leher, ini seperti ini, saking kikirnya seolah-olah tangan ini ada di leher. Tapi jangan engkau ini membeberkan seluruh tanganmu. Bagaimana sedekah yang terbaik? Dalam Quran dikatakan yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'af. Mereka bertanya kepadamu bagaimana sedekah yang terbaik? Al-Quran jawab qulil 'af. Afun itu artinya sisa. Kalau seseorang sudah menyelesaikan kewajiban-kewajiban keluarga, nafkah istri, nafkah anak dan yang lain sudah beres, kok ada sisa, nah itulah yang dijadikan sebagai sedekah. Jadi tidak sampai ngambil pokok.
Jangan sampai nanti seseorang itu sodako, di mana sodako itu aslinya jatah dari nafkah keluarga. Ini tentu nanti akan menyulitkan si keluarganya sendiri. Jadi kalau dalam panduan, salah satu bentuk kita sederhana dalam sodako itu adalah menyelesaikan kewajiban nafkah dulu, lalu kemudian nanti. Disinilah hadirin rahimakumullah, kita tidak bisa menuduh siapapun dia tahlil atau tidak. Siapa tahu di dalam rumah tangganya, di dalam keluarganya masih ada kebutuhan keluarga yang masih belum terpenuhi, dan itu nggak semua orang tahu. Entah kebutuhan pendidikan, pengobatan, sandang pangan yang primer, intinya yang primer. Kebutuhan primer tadi siapa tahu masih belum terpenuhi sehingga belum bisa bersedekah. Tapi kalau memang orang tadi punya kelebihan harta, jadi kebutuhan primer, yang penting kebutuhan primer tercapai, kemudian kok dia nggak sodako, justru mengalihkannya untuk kebutuhan sekunder, apalagi tersier, nah ini bisa dikatakan orang yang bakhil. Kenapa? Karena dia kebutuhannya sudah beres, kok masih tidak mau sodako. Di dalam salah satu hadisnya yang lain, Rasulullah pernah menyatakan, termasuk orang yang boros, orang yang berlebihan adalah memakan apapun yang diinginkan. Dalam bahasa sekarang ini, membeli apapun yang jadi keinginan. Ingin ini beli, ingin ini beli. Pokoknya semua keinginan ini selalu dituruti atau ini dianggap orang yang boros. Jadi orang boros itu salah satunya tadi, sudah cukup seseorang dikatakan boros atau israf kalau dia memakan apapun yang diinginkan. Disinilah di bulan puasa ini kita perlu ya membatasi diri. Malah kalau katanya Imam Al-Ghazali, kalau ada orang waktu puasa itu mampu menahan gejolak nafsu perut, kok ketika buka puasa justru menganeka-ragamkan menu, itu dianggap dia gagal di dalam mengelola nafsu perut. Berarti puasanya masih tetap status puasanya orang awam. Ya tetap sah, masalah sah ya tetap sah. Tapi beliau mengatakan kalau kepingin naik kelas, kalau kita di siang sudah sukses mengendalikan nafsu perut, pantangannya adalah saat buka puasa. Kalau tidak sampai menganeka-ragamkan sewajarnya, malah kalau dalam keterangan yang lainnya, Rasulullah itu kan yang ngasih contohnya kan ya kurma, tidak sampai contoh-contoh itu. Tapi ini kalau kita mau tadi dari sekedar puasa biasa bisa naik ke akhlak yang lebih tinggi lagi, akhlak puasa. Tapi yang penting catatan di sini adalah kita hidup sederhana. Selanjutnya adalah walladzina la yaquluna ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa atham. Ini ada 3 dosa sosial. Ada 3 dosa sosial yang siapapun pelakunya boleh dibunuh. Ini aslinya, ini hukum dasarnya ini siapapun pelakunya boleh dibunuh. Siapa itu? Nomor 1 adalah orang murtad. Tapi zaman dulu, kalau zaman sekarang ya pemerintahnya tidak menerapkan hukum Islam sehingga orang murtad ya nggak serta-merta dibunuh. Tapi kalau zaman dulu orang yang murtad itu boleh dibunuh. Orang yang kalau di undang-undang nggak salah di undang-undang perda syariahnya Aceh itu hanya dicambuk. Siapa yang melakukan tindakan kemurtadan dia hanya dicambuk, ditaksir, tidak sampai dibunuh. Kalau di perda syariahnya Aceh kalau ada orang murtad, ada beberapa kasus yang di berita itu dikabarkan ada orang Aceh yang karena ikut suaminya atau apa akhirnya dia murtad. Tapi kalau dalam Islam dulu orang murtad itu boleh dibunuh. Makanya Sayyidina Abu Bakar ketika menggantikan Rasulullah, program pertamanya adalah memerangi orang murtad.
Contoh sederhana orang murtad adalah orang yang tidak mengakui rukun Islam, itu mesti murtad. Kalau dia menilai puasa Ramadan nggak wajib, sholat 5 waktu nggak wajib, zakat fitrah nggak wajib, lah ini mesti statusnya adalah murtad. Tapi kalau nggak kerusial seperti ini, kita jangan mudah-mudah menuduh orang murtad. Karena murtad ini dalam hadis, siapapun yang menuduh orang kafir atau apa, maka tuduhan tadi pasti kembali ke salah satunya. Kalau nggak kepada si tertuduh, ya si penuduh. Nah, kalau kita nggak hati-hati, bisa-bisa malah kita yang dilabeli kafir. Yang kedua adalah membunuh. Kalau dalam keterangan hadis yang lain disampaikan, kalian membunuh anak gara-gara takut tidak mampu membiayai. Sekarang kan banyak kasus-kasus aborsi. Orang melakukan aborsi itu jumlahnya dalam sebuah data itu ada yang menyebut per tahun bisa mencapai 2 juta. 2 juta kasus aborsi. Dalam tahun, 1 tahun ya, dalam 1 tahun itu bisa sampai sekian kasus aborsi. Nah ini aslinya pelakunya ya bisa dikisos karena melakukan aksi pembunuhan. Adapun yang pembunuhan karena faktor pertikaian, faktor begal, rampok dan yang lain-lain, biasanya di Indonesia sekitar per tahun ya, yang terdeteksi itu sekitar 1000-an. Di semakin menurun, data yang tahun 2021 itu sekitar 890-an. Ini tapi intinya kalau dari jumlah pembunuhan yang karena pertikaian relatif tidak banyak. Yang paling banyak adalah orang membunuh gara-gara takut tidak bisa makan. Orang membunuh gara-gara faktor ekonomi. Siapa yang dibunuh? Ya, aborsi tadi. Dan yang terakhir adalah orang yang berzina. Tentu nggak semua berzinahan. Dalam keterangan hadis yang lain disampaikan, yaitu zina muhson, as-sayyibuz zani, orang yang sudah punya suami atau istri berzina. Atau kalau dalam hadis lainnya, orang yang menzinai istri tetangga. Nah ini yang boleh dibunuh. Beda kalau di Indonesia. Kalau di Indonesia ini pezina hanya dihukum 9 bulan. Orang selingkuh hanya maksimal hanya di penjara 9. Padahal kalau ini, kalau dalam Islam dirajam, dibunuh. Dan memang terbukti hukum rajam ini aslinya lebih efektif daripada hukum penjara. Kenapa? Meskipun di Indonesia itu nggak ada hukum rajam, faktanya banyak nyawa melayang gara-gara pelakunya nggak dihukum yang layak. Mungkin suaminya atau istrinya yang diselingkuhi tadi marah. Karena marah apa pelampiasannya? Membunuh istrinya yang selingkuh atau suaminya yang selingkuh plus pasangan selingkuh. Jadi yang terbunuh malah banyak. Jadi walaupun kelihatannya itu lebih manusiawi penjara, tapi faktanya justru yang lebih manusiawi itu hukum rajam. Siapa yang berzina, itu menzinai berstatus perselingkuhan, itu dirajam, statusnya dirajam, tidak boleh. Saya kira itu beberapa kategori yang ada di dalam ciri khas karakter daripada ibadur rahman. Semoga kita bisa meneladaninya dan berusaha melakukannya sesuai dengan kemampuan kita. Semoga kalau ada di komentar ini. Kalau untuk antara rojak sama khauf bisa imbang tuh gimana? Untuk khauf dan rojak bisa imbang. Salah satunya yang bisa kita lakukan adalah di satu sisi kita tetap fokus untuk menanam amal soleh, tapi di sisi lain kita yakin yang namanya amal soleh itu belum tentu diterima. Biasanya logikanya itu yang perlu kita lakukan itu tetap menanam padi, tapi belum ada jaminan kita sukses panen. Kita yang perlu kita lakukan apa? Yang penting menanam padi kan ini amal soleh. Kita akan
Tapi tidak ada jaminan kita menanam mesti panen, belum tentu. Ya, tergantung apakah nanti. Makanya dalam Quran itu ada istilah pembatal amal. Dan la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Kalau dalam hadis banyak orang yang rugi di akhirat, yaitu membawa banyak pahala puasa, sholat dan yang lain, tapi karena di dunia sering mendolimi orang lain, akhirnya di akhirat dikalkulasi pahala-pahala dia ditarik, diambil oleh orang yang didolimi, sehingga walaupun ke akhirat bawa banyak harta di sana. Ya sama lah kalau kita punya penghasilan banyak tapi hutangnya banyak, ya nanti dipotong ya habis. Maka dari itu ya yang perlu kita lakukan, di satu sisi tetap fokus menanam amal soleh, tapi pada saat yang sama belum yakin amal 100%, belum yakin 100% amal soleh kita diterima. Walaupun dari segi husnudon tetap harus saya berhusnudon bahwa amal saya diterima, tetap ada husnudon, tapi kan gak yakin. Yakin itu kalau sudah kejadian. Dalam Al-Quran kan dikatakan al-hakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun tsumma kalla di situ dikatakan ainul yakin. Jadi ilmu yakin sama ainul. Nah, ainul yakin itu benar-benar kejadian. Jadi kalau belum kejadian itu namanya masih belum yakin. Dalam bahasa agama itu keyakinan itu muncul setelah kejadian. Kita yakin amal kita diterima apa ditolak itu nanti ketika di akhirat. Ini ternyata amal saya diterima. Bahasa sederhananya itu kita boleh optimis lulus, tapi apakah lulus apa tidaknya nunggu rapotan. Rapotannya itu di akhirat. Rapotannya di akhirat, belum di sini. Di sini belum rapotan. Kita ini hanya bisa husnuzon saja. Husnuzon kalau kita lulus ya bagus. Ana minta doni abdi itu kita. Saya optimis diluluskan oleh Allah. Tapi apakah lulus tidaknya, faktanya nanti dulu pada saat di akhirat. Saya kira itu semoga ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na ma 'allamtana. Zidna ilman wa 'amalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Barakatul Fatihah. Subhanallah wa bihamdihi. Wa la minkum. Wassalamu alaikum.